Ketika kita melihat karakter antagonis di film yang jahat dan suka menyakiti orang, secara gak langsung kita akan mendefinisikannya sebagai seorang psikopat. Atau mungkin kamu akan mendengar kalimat like a damn sociopath dari potongan lirik lagu Good For You milik Olivia Rodrigo. Baik psikopat dan sosiopat, kedua istilah ini sudah gak asing lagi bagi sebagian orang. Tapi apa sebenarnya kedua istilah ini? Psikopat dan sosiopat termasuk ke dalam jenis Antisocial Personality Disorder atau ASPD. Meskipun namanya antisosial, gangguan kepribadian ini sangat berbeda dengan introvert. Karena itu, salah kaprah mengatakan anak introvert adalah ansos. Kalau introvert lebih pemalu dengan orang baru, tapi seorang SPD cenderung mengabaikan orang lain, melakukan hal-hal yang melanggar norma, arogan, tidak memiliki rasa takut, bahkan tidak merasa bersalah setelah menyakiti orang lain. Nah, inilah yang membuat psikopat dan sosiopat dianggap mirip, bahkan sulit dibedakan. Keduanya sama-sama tidak memiliki rasa empati, manipulatif, dan melakukan tindakan kriminal untuk mencapai keinginannya. Tapi, apakah benar kedua gangguan kepribadian ini sama? Faktanya, psikopat dan sosiopat adalah dua jenis mental disorder yang berbeda. Umumnya, psikopat dipandang sebagai sosok berhati dingin, suka menyakiti orang lain, dan tidak tertarik dalam menjalin hubungan. Mereka tidak punya hati nurani dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun harus melanggar norma. Seorang psikopat pandai dalam berbohong dan memanipulasi, karena itulah psikopat pintar dalam menyusun rencana. Makanya seorang psikopat mahir berpura-pura membaur dengan orang lain. Ted Bundy, serial killer paling terkenal di dunia yang kisah kejinya diadaptasi dalam berbagai film, merupakan contoh nyata dari psikopat itu sendiri. Ted memanfaatkan wajah tampan dan karismanya sebagai lelaki yang ramah untuk menggait korban-korbannya yang kebanyakan perempuan. Dan jika kamu menonton video wawancara Ted Bundy sebelum dia dieksekusi mati, kamu bisa lihat kalau sama sekali tidak nampak penyesalan setelah membunuh dan memerkosa para wanita malang tersebut. Sementara, sosiopat cenderung impulsif. Namun, meski mereka lack of empathy, mereka masih bisa merasakan emosi orang lain walau terbatas. Sosiopat melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu dan mudah terpancing emosi. Singkatnya, seorang sosiopat bertindak secara spontan. Berbeda dengan psikopat yang penuh perencanaan. Jika kamu suka nonton K-drama, maka kamu tahu dong karakter Ko Moon Young dari It's Okay to Not Be Okay. Bisa dikatakan Ko Moon Young adalah contoh dari seorang sosiopat. Sosok Ko Moon Young yang cantik, glamour, dan terkenal, tapi dia punya tabiat buruk. Ko Moon Young sangat arogan, berbuat semaunya sendiri, dan tak jarang juga bisa abusif. Tapi Ko Moon Young masih bisa memiliki rasa emosional dalam dirinya. Terlebih ketika dia bertemu dengan sang karakter pria. Jika kita melihat di film, baik sosiopat maupun psikopat digambarkan sebagai sosok karakter yang jahat dan suka melakukan kejahatan. Tapi sebenarnya perilaku mereka tidak benar-benar berbahaya. Kekerasan, meskipun termasuk ke dalam sifat SPD, bukan menjadi karakteristik yang utama. Penderita SPD lebih sering melakukan manipulasi dengan mengancam target. Ketika seorang SPD merasa terisolasi secara sosial, maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan perilaku yang melanggar norma. Selain dari karakteristiknya, psikopat dan sosiopat juga berbeda dalam segi kemunculan. Dikatakan, psikopat sudah bawaan sejak lahir, sementara sosiopat ada karena lingkungan. Jika kita menilik dari kasus Ted Bundy, Ted dibesarkan di keluarga baik-baik, namun kecenderungannya pada pornografi lah yang membuatnya memiliki hasrat untuk membunuh. Jadi, selain faktor genetik, ada kemungkinan faktor eksternal yang mendorong tindakan seorang psikopat. Sementara sosiopat seringkali dikaitkan dengan perilaku traumatis masa kecil, seperti orang tua yang abusive, pelecehan seksual, dan keluarga yang tidak harmonis. Karena itu, sosiopat memiliki kemungkinan untuk merasakan empati, karena lingkunganlah yang membentuknya demikian. Jadi, apakah kamu sudah bisa membedakan mana psikopat dan mana sosiopat?